Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Cranky Tech ID. So, kali ini gue mau ngebahas soal laptop gaming. Belakangan ini udah banyak banget laptop gaming yang dapat upgrade ke prosesor Intel Edge Kaby Lake. Dan akhirnya laptop gaming favorit gue kedapatan juga upgrade-nya. Kalau misalnya kalian udah join Lensquare gue, atau misalnya kalian pernah nanya rekomendasi laptop gaming di range harga 11-12 juta, kalian pasti sering dengar kalau misalnya gue itu suka rekomendasiin Gigabyte Saber 15. Karena di range harga 11-12 juta cuman laptop ini doang yang udah pakai panel IPS, dan sementara yang lainnya itu masih pakai panel TN yang akurasi warnanya itu kurang baik. Jadi itulah kenapa gue suka rekomendasiin laptop ini. Yang mau gue review kali ini adalah Gigabyte Saber 15W8. Ada beberapa upgrade dari versi Saber 15W yang tahun lalu. Dari segi desain sama sekali nggak ada perubahan. Warnanya polos hitam, nggak ada corak-corak gaming juga, padahal ini adalah sebuah laptop gaming. Cuma ada branding Gigabyte di tengah dan sedikit aksen-aksen garis supaya laptop ini nggak terlalu terlihat boring. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa gue personally sangat suka dengan desain dari laptop ini. Karena gue itu nggak suka laptop yang desainnya terlalu agresif banget, kayak pattern yang aneh-aneh, warna yang terlalu mencolok, apalagi logo RGB di depan laptopnya. Jadi gue lebih suka laptop yang desainnya itu lebih polos, lebih kelihatan stealth dan minimalis. Tapi itu personal taste gue aja. Surface-nya berbahan matte finish sampai di bagian keyboardnya. Jadi kalau tangan kalian berminyak atau keringetan, kalian pasti bakalan rajin-rajin bersihin di bagian armrest-nya. Dan hati-hati juga, ini gampang lecet. Perubahan paling pertama dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah sekarang mereka pakai prosesor Intel Edge Kaby Lake i7-8750H dengan 6 core dan 12 thread. Jadi bakalan ada peningkatan dari segi productivity untuk kalian rendering, encoding files, multitasking, dan sebagainya yang membutuhkan performance multi-core CPU. Perubahan terbesar selanjutnya adalah versi Saber 15W8 ini resolusi layarnya 1920x1080, panelnya masih menggunakan IPS tapi color gamutnya lebih tinggi, yaitu 94% NTSC. Jadi kalian anak desain suka pakai Photoshop, editing video, dan sebagainya, ini menurut gue adalah pilihan yang tepat banget. Selain itu tingkat brightness-nya juga gue kagum karena tinggi juga. In case kalau kalian mau pakai outdoor atau di tempat yang lampunya terang, brightness-nya bisa handle itu semua. Selanjutnya Saber 15 yang sebelumnya punya refresh rate 60Hz dan 5 millisecond response time yang bisa dibilang biasa aja untuk sebuah laptop gaming. Tapi di versi barunya ini mereka upgrade refresh rate-nya menjadi 120Hz dengan 3 millisecond response time. Jadi bisa dibilang laptop ini adalah paket lengkap karena kalian dapetin layar yang bagus tanpa ngorbanin refresh rate dan response time. Jadi kalau kalian yang suka nanya rekomendasi laptop gaming dan editing, menurut gue laptop ini cocok untuk kebutuhan itu. Kalau untuk masalah port, di sebelah kanan ada satu port USB 2, satu port USB 3 Type A dan audio jack. Di sebelah kiri ada charging port, 2 mini DP, 1 HDMI, 1 USB 3.1 Type-C, dan yang paling penting ada slot SD card reader. Karena laptop ini ada 3 port display, jadi kalian bisa pasang triple monitor langsung di laptop ini. Dan ini menurut gue sangat berguna banget untuk urusan productivity, apalagi untuk video editing. Jadi kalian bisa split layar kalian untuk preview, effect, lumetri color, dan sebagainya. Ditambah lagi karena di sini ada SD card reader. Ini sangat berguna banget terutama untuk content creator karena kalian bisa langsung copy data kalian tanpa harus tambahan SD card reader lagi. Laptop gaming biasanya suka nggak perhatiin hal-hal seperti ini dan biasanya itu orientasinya lebih kepada performa untuk main gamenya aja. Tapi di sini Gigabyte mencoba untuk memenuhi aspek-aspek productivity juga kayak display port tadi dan SD card reader juga. Dan menurut gue ini adalah sebuah hal yang patut untuk diapresiasi. Touchpad-nya menurut gue punya tekstur yang cukup nyaman dipakai, cukup responsif dan akurat juga. Ya bisa dibilang average sih, kayak laptop-laptop biasanya. Dan ada beberapa gesture juga yang bisa kita pakai. Keyboardnya juga punya fitur RGB lighting, ada 3 zona warna yang kalian bisa atur melalui softwarenya. Travel distance-nya total 2 mili dan tactile feedback-nya menurut gue nyaman banget. Dan key press-nya so far konsisten banget dan gua rasa ini adalah salah satu keyboard laptop terbaik yang pernah gue review. Posisi speakernya ada di bagian bawah dan jujur gue sebenarnya nggak suka posisi speaker kayak gini karena akan mantul di meja. Dan mereka pakai sound blaster Cinema, tapi menurut gue masih perlu di-upgrade dari segi drivernya. Karena menurut gue masih kurang power dan clarity-nya masih kurang meskipun ada nambah sedikit dari versi sebelumnya. Nah untuk spesifikasi lengkapnya, seperti yang udah gue bilang di awal, ada upgrade dari segi prosesornya. Yang sekarang pakai i7-8750H Kaby Lake 6 core dan 12 thread. Jadi dari segi productivity dan multitasking ini akan nambah performanya kalau dibandingin sama generasi yang sebelumnya. RAM-nya itu 1x16GB DDR4 2400 MHz dan menurut gue cukup masuk akal kenapa satu keping RAM doang yang dipakai. Supaya untuk kedepannya kalau kalian mau upgrade, kalian langsung upgrade ke yang 32GB aja kalau ngerasa kapasitas RAM-nya itu masih kurang.
sekarang. Untuk storage-nya ini pakai 256 GB SSD NVMe dan harddisk 1 TB 7200 RPM. Yang dua-duanya juga kalian bisa upgrade. Dan yang terakhir GPU-nya pakai GTX 1060 6GB. Untuk masalah performanya di Cinebench R15, single core performance-nya di 175 dan multicore-nya di 947. Di 3D Mark Firestrike sendiri mendapatkan skor 10.278. Selanjutnya untuk productivity, gue coba ngerender di Premiere Pro dengan preset H264 untuk footage 1080p polos, durasi 1 menit. Dan dapat sekitar 40 detik kalau dibandingin sama 7700 HQ yang ada di Saber 15 sebelumnya, sekitar 1 menitan. Jadi perbedaan antara 8 Gen dan 7 Gen cukup bisa menghemat workflow kalian. Dan ini untuk masalah performa gamingnya. Karena laptop ini punya 120Hz refresh rate, gue lebih saranin lagi ke kalian untuk turunin settingsnya, terutama untuk game-game kompetitif kayak Dota 2, CSGO, Rainbow Six, dan sebagainya. Supaya gameplay kalian itu lebih smooth dan fluid lagi untuk ngambil advantage dari 120Hz refresh rate-nya. Jadi at least kalian bisa adjust graphic settings kalian untuk capai target 120 fps ke atas, mungkin di low atau medium settings. Exhaust fan-nya ada dua, yang di belakang ini untuk CPU dan di sebelah kanan untuk GPU. Fan di sebelah kanan ini agak ngeganggu di versi sebelumnya, tapi di versi baru ini mereka ada adjust exhaust fan-nya, jadi mengarahnya itu agak sedikit ke atas supaya waktu kita lagi main game nggak ngerasa keganggu. Untuk masalah temperatur, di idle-nya itu dapat 40 derajat dan full load-nya di 89 derajat. Panasnya sendiri cukup terkonsentrasi di area CPU atau di bagian keyboard sebelah kiri. Tapi so far gue cuma ngerasa anget aja kalau lagi main game dan nggak ngerasa keganggu sama sekali. Baterainya juga masih sama, ini bisa kalian lepas dan gue nggak tahu kenapa mereka masih pakai metode baterai seperti ini. Kalaupun kalian lepas baterainya, laptopnya itu bakalan jadi miring sebelah karena baterainya punya rubber fit. Jadi kalau kalian lepas baterainya ya rubber fit-nya jadi kurang satu dan bisa goyang-goyang selama kalian pakai. Dan so far gue sendiri selalu pasang baterainya. Dan untuk kapasitasnya ini 62 Wh untuk pemakaian ringan kayak browsing, nonton video di YouTube, nulis artikel, dan sebacamnya di brightness 100% bisa tahan kurang lebih sekitar 5 jam. Jadi bisa dibilang cukup aman lah mengingat ini adalah sebuah gaming laptop. Untuk harganya sendiri menurut gue udah ideal di 20 juta karena kalian dapetin layar 120Hz, IPS, akurasi warnanya bagus, dapat NVMe SSD 256GB juga, dan RAM 16GB. Jadi gue rasa dari segi price to value laptop ini udah cukup oke. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, laptop gaming itu biasanya orientasinya lebih kepada performa main gamenya aja. Tapi aspek lain kayak panel yang dipakai, akurasi warna, terus port-port display dan sebagainya itu suka diminimalkan. Tapi gue sangat senang karena di laptop ini gue nemuin keseimbangan antara gaming dan productivity. Dan ya, itu adalah hal yang sangat perlu diapresiasi. Yang terakhir, gue harap kedepannya Gigabyte akan ada inovasi terutama untuk segi desainnya. Karena gue lihat mereka itu nggak ngikutin tren laptop bezel-less dan tipis. Dan laptop mereka yang bezel-less, tipis, ringan, dan segala macam itu cuman gue temuin di Aero 15X. Tapi untuk laptop gaming entry levelnya kayak Saber ini gue lihat masih belum. Ya kalau udah bezel-less, tipis, apalagi ringan, ya menurut gue itu nambah sebuah value juga dari sebuah gaming laptop. So gue rasa itu aja untuk video kali ini. Kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Follow Instagram kita di @kenengkitekid, Instagram pribadi gue di @luisrisian_s2, dan partner gue Jordi di @jordi_leonardo_o2. Sosial media kita yang lain, Facebook, mau join Lenscore, dan kalau misalnya kalian mau support kita dan beli merchandise, semuanya ada di kolom deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenengkitekid. Sampai jumpa di video berikutnya.